Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita tentang dia ya. Seperti apakah dia saat ini ataupun tentang hubungan kamu dengan dia saat ini. Nah, di awal ini aku akan lihat apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu atau isi hati terdalamnya. Oke, kita akan coba cek. Tapi ingat ya buat teman-temanku, ini adalah bacaan yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Fokus kepada kartu ini, kita akan cek perasaan terdalamnya saat ini. Bagaimanakah yang dia rasakan, kita akan coba cek. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, nah kita akan coba cek ya. Apakah yang ingin dia katakan kepada kamu saat ini? Ini isi hatinya ya. Nah, ternyata dia ingin mengatakan kepada kamu kalau dia itu adalah seseorang yang sangat cemburuan. I'm very jealous person. Ya, aku ini sebenarnya orang yang cemburuan. Ya, kalau aku cemburu, artinya aku sayang sama kamu. Dan aku takut kehilangan kamu. Dan aku benar-benar tulus sama kamu gitu loh. Tapi jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan, ya otomatis nanti akan menjadi tidak baik ya hubungan itu. Itu akan merasa ya sakit gitu loh. Apalagi mungkin di sini aku melihat beberapa dari dia ya, dia kayak ngerasa you are wrong. Dia mengatakan kamu salah. Ya, mungkin dia beranggapan di antara dengan kamu antara kamu dengan itu terjadi sebuah konflik mungkin. Dan bisa jadi dia seperti menyalahkan kamu. Dia menyalahkan kamu itu kayak nggak peduli sama dia. Mungkin kamu selalu mementingkan teman-teman, atau kamu selalu menomorsatukan keluarga, sehingga dia merasa terabaikan. Nah, itu bentuk dari kecemburuan dia kepada kamu ya. Sehingga dia mengatakan kamu salah dalam bersikap kepada aku. Aku nggak bisa kalau begitu. Nah, aku pengennya ya diperhatiin. Ya, siapapun pasti dong ya mau diperhatiin. Tapi ada kalanya juga ya tidak setiap saat. Apalagi mungkin yang masih pacaran gitu loh. Dalam berumah tangga ya harusnya memang sebaiknya setiap saat ya. Biar kayak rumah tangga itu adem, ayem gitu. Nah, sehingga akhirnya mungkin di sini antara kamu dengan itu seperti ada adu argumen lah. Aku nggak bisa harus setiap saat memberikan perhatian kepada kamu gitu. Aku juga punya privasi, aku juga punya kegiatan, aku juga punya kegiatan aku sendirilah gitu ya. Nah, itu membuat dia merasa kayak marah gitu, cemburu jadinya. Oke. Tapi bisa juga ya, akhirnya dia itu ngerasa I'm sorry. Dia akhirnya minta maaf kepada kamu. Ya selama ini aku salah sih ya. Aku terlalu terlalu banyak menuntut sama kamu, jadi aku sendiri yang sakit gitu loh. Aku sendiri yang jadinya kayak kecewa. Nah, mungkin di sini dia sudah berusaha untuk tidak banyak menuntut kepada kamu. Ya, karena bisa jadi karena sesuatu hal inilah nantinya yang akan menjadi pemicu hancurnya hubungan kamu dengan dia. Karena tidak ada saling mengerti atau tidak bisa memahami satu sama lain gitu ya. Ya mungkin dia kayak aku pengen dimengerti, aku pengen diperhatiin. Sementara kamu mungkin tidak bisa setiap saat ya memperhatiin dia gitu loh. Ya ada kalanya juga sih kita bersama keluarga, ada kalanya juga kita bersama teman-teman gitu loh. Gak harus sebucin itu gitu ya. Nah, mungkin dia ini orangnya yang begitu bucin ya sama kamu. Sehingga kebucinannya itu menghancurkan segalanya, ya. Nah, di sini dia ingin juga mengatakan, I have so much desire for you. Aku memiliki banyak harapan untuk kamu, ya.
Banyak harapan itu dia pengen bahagiakan kamu, jika mungkin di sini ada kondisi antara kamu dengan dia itu, eee, terpisah gitu ya, dan dia berharap kamu bisa menerima dia kembali, kamu mungkin bisa, memaafkan dia, terus kamu juga bisa memberikan kesempatan kepada dia gitu ya. Di sini ada aja one space, dia seperti ingin ruang. Aku pengen ngisi ruang di hati kamu. Tolong beri aku ruang gitu loh. Ini juga bisa bisa jadi kalau ini tentang dirinya dia, dia saat ini mungkin butuh ruang untuk menyendiri, untuk bersemedi gitu ya, untuk merenung, untuk bermeditasi gitu ya. Mungkin dia berpikir, saat ini aku butuh sendiri dulu, aku pengen merenung dulu. Apakah tindakan aku ini salah kepada kamu? Apakah kecemburuan aku ini beralasan atau tidak? Aku pengen berpikir dulu gitu loh. Ada ya beberapa dari dia itu kayak menarik diri dulu dari kamu, dari hubungan ini. Dia pengen mencari solusi dari masalah ya yang dia alami. Ini masalahnya bukan bukan pada kamu ya, masalah itu mungkin pada dia. Dia yang mungkin terlalu cemburuan gitu. Sehingga akhirnya semuanya akhirnya kena imbas ya. Nah, di sini ada word duha. Ada kata-kata yang mungkin, sudah dia katakan dan itu mungkin menyakiti kamu ya, atau mungkin kata-kata kamu yang menyakiti dia. Ya mungkin di sini sering terjadi kesalahpahaman, apalagi mungkin, komunikasinya itu hanya dengan WhatsApp gitu ya, dengan WA, bukan calling-calling-an atau, VC gitu ya, video call-an gitu ya. Jadi sehingga membuat dia kayak ngerasa, eee, "Aku merasa kecewa sih dengan kata-kata kamu," gitu ya. Atau dia ini memang tipikal orang yang kayak sensitif gitu ya. Dia sensitif, dia ego, dia pengennya menang sendiri, pengennya bahagia sendiri gitu ya. Dia seolah-olah kayak mementingkan kebahagiaan sendiri. Sehingga dia tidak bisa nih, kalau kamu itu bersama yang lain dia kayak ngerasa cemburu aja. Dia kayak ngerasa kurang perhatian dari kamu gitu. Ya, kita coba lihat dari segi percintaannya kamu seperti apa di sini. Ya, orangnya ya sangat-sangat cemburu ya. Oke. Hari ini itu mungkin dia kayak ngerasa cemburu aja melihat kamu bersama teman-teman. Dia merasa kayak, wah aku gak diperhatiin nih gitu ya. Oke. Satu lagi. Ya. Ada the butterfly. Nah, sebenarnya ada next fase ya. Ada fase berikutnya yang akan kamu dengan dia lewati. Mungkin ada fase-fase separation gitu ya. Terus ada fase healing juga di sini, healing inner child gitu ya. Dia mencoba untuk menyembuhkan dirinya, memulai fase baru, ataupun saat ini dia mungkin menyadari sebuah kesalahan yang ternyata dia lakukan ya. Nah, disitulah mungkin dia pengen minta maaf, karena masih ada rasa cinta di sini. Oke. Nah, di sini ada healing heart. Dia juga healing heart. Dia pengen menyembuhkan dirinya. Di sini dia juga needing time, butuh waktu ya. Butuh waktu untuk menyembuhkan, butuh waktu untuk sendiri, atau dia butuh waktu untuk uh, memberikan penjelasan kepada kamu gitu ya. Mungkin selama ini ada kamu yang tidak mau mendengarkan penjelasannya dia. Padahal rasa cemburunya itu sebenarnya baik gitu loh. Itu pertanda dia sayang sama kamu, tapi kamu mungkin mengartikannya beda. Karena terlalu apa ya, kayak terlalu kekanak-kanakan jadinya. Terus kamu juga ngerasa, oh aku ternyata terlalu diprotek gitu ya. Nah padahal sebenarnya niatnya baik sih. Dia takut kehilangan kamu aja, tapi cara dia itu mungkin salah gitu. Ya, dari sini mungkin membutuhkan waktu. Nah, dan dia juga merasa kalau kita itu soulmate. Nah, ini soulmate. Dia merasa kita soulmate, ada soul connection yang cukup kuat di sini. Nah, disitulah makanya dia pengen mencoba untuk mendekat ke kamu, ya. Dia mencoba untuk memperbaiki semuanya. Dia mencoba untuk meminta kesempatan kepada kamu, ya. Dia tahu dia salah, mungkin dengan kecemburuan dia ini merusak semuanya gitu ya. Nah, ini dia. Bisa jadi ya, seseorang ini dia punya masa lalu yang cukup, eee, membuat dia trauma gitu ya. Dan ternyata kamu dengan dia juga punya hal yang sama yang pernah terjadi di masa lalu. Tapi kamunya tipe orang yang mungkin, ya udah deh aku bisa move on gitu ya. Dan kamu
tidak ada rasa ketakutan. Kalaupun nanti menjalin hubungan, kalau terpisah lagi ya arti kata itulah jalan yang Tuhan berikan kepada aku. Mungkin belum jodohnya aku gitu loh. Tapi kalau dia mungkin orangnya terlalu baper gitu ya. Jadi kalau ketemu dengan seseorang itu dia beranggapan, oh kamu harus jadi pasangan aku gitu ya. Terlalu bucin bisa jadi ya. Oke. Nah, antara kamu dengan dia mungkin awalnya itu ada suatu hubungan pertemanan yang cukup kental gitu ya. Nah, di situ mungkin dia kayak ngerasa menjadi, sulit untuk melupakan kamu, sulit untuk pergi dari kamu ya, sehingga akhirnya dia ya memiliki rasa cemburu karena awalnya berteman, tapi kamu juga bebas nih, bebas kamu berteman dengan siapapun ya, kamu tidak memilih dan memilah ya. Di situ mungkin dia merasa kayak cemburu aja. Pertemanan kamu dengan dia mungkin sudah cukup erat gitu ya. Dan ini juga termasuk ya dikategorikan orang yang posesif. Kalau posesif kan seperti itu ya. Dia tidak mau melihat kamu di orang yang lain walaupun dia berteman di sini dengan kamu. Jika kamu mungkin sejenis gitu ya, misalnya sama-sama perempuan atau sama laki-laki. Nah, ini coba dipertanyakan, dipertimbangkan lagi. Coba direnungi lagi, ini rasa apa sih? Kenapa sih aku sampai takut gitu ya? Kok terlalu posesif banget sih aku ke kamu gitu ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari segi kartu tarot. Seperti apa ya yang terbaca di sini. Oke. Bayangkan apa yang saat ini terjadi pada dia. Mungkin di antara kamu dengan dia mungkin hubungannya masih baik-baik saja ya, tapi tiba-tiba aja karena melihat kamu dengan yang lain, dia kayak ngerasa cemburu aja. Ya, akhirnya jadi masalah. Terkadang kan begitu. Apalagi kalau udah cerita mantan. Nah, itu kayak cemburunya luar biasa ya. Karena aku juga pernah di titik itu dulu ya. Ini ada Five of Pentacles. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Taurus, Virgo, Capri. Ada The Chariot, Cancer. Ada Leo, Gemini, Libra, Aquarius. Aries, Leo, Sagi. Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan ya. Tapi jika di sini tidak ada zodiak dia ataupun kamu, namun cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. The Five of Pentacles. Mungkin sejak dia pergi dari kamu atau dia meninggalkan kamu, keadaannya menderita sih. Sangat menderita. Dia merasa sengsara dengan kesendiriannya. Dia kesepian di sini. Sangat-sangat kesepian ya. Tapi masih ada harapan sih ya. Di sini sebenarnya masih ada harapan untuk dia kembali ke kamu. Mungkin kamu akan bisa mengerti akan dirinya. Nah, di sini ada The Chariot. Nah, di sini aku melihat juga ya, maaf tertunda tadi ya, terhenti sebentar. The Chariot ini menggambarkan seseorang ini dia akan datang lagi ke kamu karena dia sudah tahu nih kesalahan dia apa, baik buruknya apa, efeknya apa gitu ya. Tingkah dia itu dia tahu dia salah gitu loh. Makanya di sini mungkin dia mencoba untuk berusaha lagi, berjuang lagi, atau dia mencoba untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan energinya gitu loh. Sehingga akhirnya dia bisa terlihat seseorang yang tenang, orang yang tidak cemburuan lagi begitu ya. Nah, ini ada The Sun, harapan itu. Nah, di saat dia berjuang, sebenarnya ya kamu mungkin masih berharap untuk dia kembali ya. Kamu juga berharap dan dia juga berharap. Hanya saja terkadang ego yang mungkin membatasi hubungan kamu dengan dia. Di Seven of Swords, aku melihat mungkin beberapa dari dia ada juga yang membohongi diri dia sendiri. Seolah-olah aku nggak butuh kamu gitu ya. Aku bisa kok tanpa kamu, ternyata nggak bisa. Dia di sini menderita sebenarnya gitu ya. Three of Wands. Nah, ini juga dia seperti ingin melupakan kamu. Tapi hatinya menderita. Di saat dia ingin melupakan kamu, dia tidak bisa. Justru rasa itu mungkin semakin kuat ya. Dia merasa kayak, oh ternyata aku nggak bisa ya lupain kamu ya. Ternyata kecemburuan aku itu memang benar-benar ketakutan aku gitu. Dia kehilangan kamu, takut kamu mungkin pergi bersama yang lain begitu ya. Nah, itu yang mungkin kamu dan dia takutkan atau dia gitu. Nah, kita kan coba lihat untuk zodiaknya ya. Zodiaknya. Ini inisial ya, inisial. Siapa dia yang suka cemburu nih sama kamu? Cemburu atau ada yang cemburu? Langsung aja ya. Karena orang udah mau azan zuhur. I dan fi temannya teman. Temannya teman.
Nah, mungkin di sini ada temannya yang menyukai kamu, ternyata dia begitu ingin kembali ke kamu. Memang kesalahan dia memang cemburuan sih ya. Keadaan teh teman kerja atau atasan kerja. Kamu sesuaikan aja ya. E dan X orang baru. Dan ini ada J dan U, teman kuliah. Ada D dan Y, tetangga. Oke, nah itu inisial ya seseorang. Nah, kita akan coba lihat untuk zodiaknya. Siapa? Ada Gemini. Oh, Gemini lagi. Ada Leo. Ada Libra. Ada Cancer ya, kita Gemini lagi. Ada Aquarius. Oke, itu zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Nah, di sini aku melihat ya, seseorang ini memang dia cemburu. Cemburu mungkin disangkanya kamu punya orang ketiga ya. Tetapi di sini antara kamu dengan dia itu ternyata soulmate. Kecemburuan dia mungkin beralasan takut kehilangan kamu. Ya, jadi seseorang ini kalau kita katakan hari ini dia begitu sangat cemburu gitu ya, sehingga dia merasa sakit sendiri ya. Jadi ini yang aku lihat. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu. Sampai ketemu lagi, dadah.